Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Karisa Larasati. Saya dari kelas 12 IPS 2 dan di sini saya akan meresum sebuah novel yang cukup fenomenal dan pastinya banyak dari kalian yang sudah tahu. Judul novel yang akan saya resum kali ini adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah sebuah novel karya seorang sastrawan yang sangat terkenal di Indonesia bernama Hamka, atau lebih lengkapnya Buya Hamka. Nah, Buya Hamka sendiri merupakan seorang penulis dan juga seorang tokoh agama yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau sendiri merupakan pendiri organisasi Islam yang cukup besar di Indonesia bernama Muhammadiyah. Nah, berikut adalah resum saya mengenai novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Cerita ini bermula ketika seorang pemuda yang sangat miskin dan juga tidak jelas asal-usulnya bernama Zainuddin yang hidup dengan penuh kemalangan di sebuah desa. Zainuddin sendiri tinggal bersama kedua orang tua angkatnya. Kemudian pada suatu ketika Zainuddin meminta izin kepada orang tua angkatnya untuk merantau ke Minang untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Karena pada saat itu Minang cukup dikenal sebagai sebuah daerah yang cukup makmur. Kemudian tibalah Zainuddin di Minang. Kemudian Zainuddin tinggal di sebuah rumah yang katanya rumah itu merupakan rumah dari kerabatnya Zainuddin sendiri. Meskipun sempat terjadi tawar-menawar antara Zainuddin dan juga pemilik rumah itu. Sehingga Zainuddin seperti membayar sewa tempat tinggal di rumah itu. Kemudian pada pagi harinya Zainuddin diajak oleh pamannya untuk berkeliling di sebuah peternakan atau perkebunan, yang mana di sana Zainuddin bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Hayati. Nah, Hayati ini digambarkan sebagai sesosok wanita yang apa adanya, lemah lembut, dan juga cantik tentunya. Hayati ini mempunyai keluarga yang cukup terpandang di Minang, yang mana keluarga Hayati ini dianggap sebagai sesepuh Minang atau pemegang adat istiadat yang kuat di Minang. Sehingga tentunya Hayati juga tentunya merupakan orang yang terpandang di Minang. Nah, Zainuddin ternyata menyimpan rasa cinta atau rasa suka tak lama setelah melihat wajah Hayati. Wajah cantik Hayati seketika menyulap mata dari Zainuddin sehingga Zainuddin memiliki rasa suka kepada Hayati. Kemudian Zainuddin sedikit mengejar Hayati ini, dan ketika tahu ternyata Hayati ini adalah seorang anak dari keluarga yang cukup terpandang di Minang, Zainuddin tidak gentar dan justru malah makin berjuang untuk mendapatkan Hayati, meskipun dia masih belum memiliki pekerjaan waktu itu. Tak disangka rupanya Hayati ini juga membalas rasa cinta dari Zainuddin. Hal tersebut dibuktikan dengan mereka yang saling berinteraksi melalui sebuah surat, dan banyak sekali kalimat-kalimat romantis di dalam surat itu. Hingga pada suatu ketika Hayati ini sedang dilanda sebuah kegalauan, yang mana ternyata Hayati ini dilamar oleh seorang pemuda kaya raya yang berasal dari keluarga terpandang juga dan asli Minang
bernama Aziz. Hayati dilamar oleh Aziz. Tak lama kemudian Zainuddin ini diusir oleh keluarga Hayati karena keluarga Hayati menganggap Zainuddin bukanlah seorang pria yang pantas untuk melamar Hayati. Zainuddin bukanlah seorang pria yang pantas untuk melamar Hayati karena Zainuddin belum memiliki apa-apa pada waktu itu, dan juga Zainuddin bukanlah orang asli Minang 100%. Oleh karena itu keluarga Hayati tidak menyukai kehadiran sosok Zainuddin dan lebih memilih menerima lamaran dari Aziz, anak dari keluarga kaya raya itu. Singkat cerita, Hayati dengan terpaksa menerima lamaran dari Aziz beserta keluarganya, dan dengan dipaksakan juga oleh keluarga dari Hayati. Hayati juga sadar bahwa dia tidak bisa melakukan banyak hal di keluarga itu, karena percuma juga jika Hayati menantang keluarganya sendiri. Jadi dengan sangat terpaksa Hayati menerima lamaran dari Aziz. Kemudian singkat cerita, setelah Zainuddin pergi dari Minang, kemudian ke daerah bernama Padang Panjang kurang lebih. Di daerah itu Zainuddin ternyata diterima cukup baik oleh satu keluarga kecil, yang mana keluarga itu terdiri dari seorang ayah, ibu, dan juga anak. Anak laki-laki ini kurang lebih juga berusia sama dengan Zainuddin. Jadi mereka berdua bisa menjadi sahabat yang baik pada waktu itu. Kemudian tak lama setelah Zainuddin hidup di Padang itu, Zainuddin mendapat surat dari Hayati, yang mana surat itu mengatakan bahwa Hayati sudah dilamar oleh seorang pemuda kaya raya bernama Aziz. Dan Hayati tentu saja menerima lamaran ini dengan sangat berat hati. Dan Hayati berjanji pula bahwa Hayati tidak akan mencintai pria lain selain daripada Zainuddin. Tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Hatinya akan tetap sama dan satu untuk Zainuddin, janjinya Hayati pada waktu itu. Zainuddin yang sangat terpukul akhirnya jatuh sakit sehingga sempat kehilangan kewarasannya, alias sempat gila Zainuddin pada waktu itu. Sehingga Zainuddin mengira orang-orang yang datang ke kamarnya untuk menjenguk dirinya adalah Hayati, padahal bukan. Lambat laun, akhirnya pihak keluarga dari Zainuddin di Padang itu tidak tega kepada Zainuddin yang seperti ini. Sehingga keluarga Zainuddin meminta kepada Hayati dan juga keluarganya atau suaminya untuk bisa menjenguk Zainuddin di kampung halamannya. Kemudian Hayati dan juga suaminya menyetujui untuk menjenguk Zainuddin. Dan alangkah sangat terkejutnya Zainuddin melihat Hayati yang ternyata sudah menjadi milik orang. Dan itu makin membuat Zainuddin semakin sakit hati lagi. Kemudian Zainuddin di tengah-tengah sakit hatinya yang semakin mendera, sahabat Zainuddin datang untuk menghibur Zainuddin. Sahabatnya berkata bahwa jikalau kamu bisa sukses lebih dari ini, bekerja lebih keras lagi, niscaya kamu bisa mendapatkan Hayati atau perempuan-perempuan lainnya. Kemudian Zainuddin termotivasi dan mendapatkan semangat hidupnya kembali untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, Zainuddin ternyata ingin melamar pekerjaan atau ingin bekerja sebagai seorang penulis setelah ditawari oleh ayah dari sahabatnya itu sebagai seorang penulis.
Tapi syaratnya adalah Zainuddin harus merantau ke Surabaya untuk menjadi seorang penulis. Zainuddin dan sahabatnya pun pergi ke Surabaya. Dan singkat cerita, Zainuddin menulis cerita yang sangat laku di sana. Padahal cerita yang Zainuddin tulis sendiri itu ya berdasarkan pengalaman pribadinya. Namun ternyata ya banyak digemari juga dari warga sekitar sana. Akhirnya Zainuddin menjadi seorang penulis yang sangat kaya raya. Sampai-sampai Zainuddin bisa membeli rumah yang sangat besar dan mewah. Kemudian juga membeli sebuah mobil. Zainuddin menjadi sangat terkenal dan berhasil membuat atau menghasilkan atau menciptakan sebuah novel yang berjudul Terusir. Novel ini ya berisi kisah cinta antara Zainuddin dan juga Hayati di masa lalu. Kemudian Zainuddin menjadi penulis yang terkenal dan sangat digandrungi pada masa itu. Kemudian singkat cerita, Hayati dan juga suaminya ini pergi ke Surabaya juga karena atas dasar alasan pekerjaan suaminya. Kemudian Hayati dan juga suaminya pergi ke Surabaya dan tak disangka-sangka akhirnya bertemu dengan Zainuddin. Zainuddin yang sangat terkejut pun hanya bisa menjaga sikap bahwa Hayati sekarang bukan orang yang dulu dia kenal lagi. Hayati sekarang adalah yang sudah menjadi milik orang lain. Zainuddin sangat sadar diri akan hal itu. Maka dari itu Zainuddin lebih untuk bisa menjaga sikap ketika di sana, ketika mereka bertemu. Kemudian malangnya nasib Hayati adalah suaminya semakin lama semakin bersikap kasar kepada dia. Dan juga karena suaminya adalah penjudi, hutang dari suami Hayati sangat banyak. Hayati dan suaminya pun terpaksa mengungsi atau meminta Zainuddin untuk mengizinkan mereka tinggal di rumah Zainuddin untuk sementara waktu. Dan dengan baik hatinya Zainuddin mengizinkan Hayati dan juga suaminya untuk tinggal di rumahnya. Di rumah itu Hayati dan Zainuddin memang sering kedapatan momen untuk berdua. Namun Zainuddin dengan tegas seperti menolak kehadiran dari Hayati ini. Karena ya Zainuddin memang sadar betul bahwa saat ini Hayati itu siapa. Kemudian pada suatu ketika suami dari Hayati ini jatuh sakit. Nah, suami dari Hayati ini kemudian menitipkan Hayati kepada Zainuddin, sementara dia mencari pekerjaan di tempat lain. Dititipkanlah Hayati ini kepada Zainuddin di rumahnya. Kemudian tak lama mendengar kabar juga dari suami Hayati bahwa suami Hayati telah meninggal. Dan meninggal ini karena suami Hayati bunuh diri karena beliau terlilit utang yang sangat banyak karena hasil dari perjudian ini tadi. Sehingga Hayati histeris karena kepulangan suaminya yang sangat tragis ini. Sudah hampir 1 bulan lamanya Hayati menjadi janda setelah kepergian dari suaminya. Kemudian ada rasa yang muncul dan bergejolak lagi di dalam hati Hayati bahwa ia akan mengungkapkan lagi perasaannya kepada Zainuddin untuk sekali lagi. Kemudian pada suatu ketika Hayati berhasil mengungkapkan kembali perasaannya kepada Zainuddin. Namun pada saat itu Zainuddin seperti termakan oleh keegoisannya sendiri, oleh patah hatinya yang waktu itu, oleh dendamnya waktu itu, sehingga ia benar-benar menolak perasaan Hayati tadi mentah-mentah dan menyuruh Hayati untuk pulang ke Minang, ke tempat tinggalnya Hayati semula. Hayati sempat berpikir bahwa
Zainuddin sudah tidak menyimpan perasaan apapun kepada Hayati. Namun hal tersebut dibantah oleh sahabat dekatnya Zainuddin, yang mana sahabatnya Zainuddin ini membuktikan bahwa di rumah itu ternyata terdapat sebuah lukisan yang bergambarkan wajah Hayati, yang selama ini ternyata disimpan oleh Zainuddin. Karena itu menjadi bukti juga bahwa ternyata Zainuddin ya masih menyimpan perasaan kepada Hayati sampai saat ini. Hanya saja ia tidak berani mengungkapkannya kembali. Namun apa boleh buat ya? Hayati sudah diusir, disuruh untuk pulang kembali ke rumahnya oleh Zainuddin. Hayati ini pergi ke rumahnya menggunakan sebuah kapal besar, yang mana kapal itu bernama kapal Van der Wijk. Nah, kapal Van der Wijk ini nantinya akan membawa Hayati untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Namun sebelum itu semua terjadi, sahabatnya Zainuddin meyakinkan kembali kepada Zainuddin bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Zainuddin untuk bisa kembali lagi kepada Hayati. Dan setelah beberapa kali keyakinan dari sahabat Zainuddin, akhirnya Zainuddin mau untuk menyusul Hayati ke kapal. Dan naasnya sebelum mereka berhasil membawa Hayati untuk pulang, telah terdengar kabar atau telah tertulis kabar di koran bahwa kapal Van der Wijk yang Hayati tumpangi itu telah tenggelam dan banyak sekali korban yang berjatuhan di sana. Kemudian dengan raut wajah penuh kepanikan, Zainuddin menyusul Hayati menggunakan mobil dan juga akhirnya bertemu dengan Hayati kembali. Namun sayangnya Hayati pada kondisi itu sudah setengah sekarat. Hayati sudah tergeletak lemas dan hanya bisa bertemu dengan Zainuddin dan bisa berbicara kepadanya dengan kata per kata yang sedikit saja. Hayati sudah merasa bahwa dirinya akan mati, dan kemudian berbicara kepada Zainuddin dan meminta untuk Zainuddin untuk membacakan kalimat syahadat kepada Hayati. Setelah Zainuddin mengucapkan kalimat-kalimat syahadat kepada Hayati kemudian telah berpulang, telah meninggal. Sungguh tragis ya kisah cinta mereka. Dan tentunya penilaian saya singkat mengenai novel ini adalah novel ini sangat bagus, dan itu dibuktikan dengan diangkatnya novel ini menjadi sebuah film. Buya Hamka sendiri selalu yang mana itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para pembaca. Banyaknya kata maupun kalimat kiasan juga semakin menambah kesan ajaib di dalam novel-novel karya Buya Hamka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.